أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Coba lihat, orang baru sholat, tiba-tiba buang angin. Berwudu atau bukan? Kenapa dia tidak cukup cuci saja tempat buang anginnya? Menurut akal, apa hubungan muka antum, tangan antum, kaki antum, kepala antum? Orang tempat keluarnya lain yang antum cuci. Menurut akal, seharusnya tempat keluar itu yang harus dicuci. Tapi ketika antum mencuci tempat keluar, antum sholat, apa kata orang? Gila antum, tak wuduk lagi tak ini. Tapi mengatakan wuduk itu siapa? Syariat, bukan akal. Perhatikan itu, lemah akal ini. Tunduk dalam masalah buang angin aja harus tunduk pada syariat. Lalu dalam masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan otak. Tak bisa ya akhi. Allah sudah sebutkan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada akal. Akal ini sangat lemah. Angin ada, bentuk angin tak ada yang tahu. Masuk dalam minyak jadi minyak angin, masuk kereta angin, masuk dalam badan masuk angin, kentut keluar angin. Tak ada yang tahu namanya bentuk angin. Akal kita terbatas, tidak bisa kita jangkau. Maka kembalikan kepada karena tingginya syariah. Maka agungkan ketika hadis sudah datang, itu tidak punya pilihan yang lain, tidak punya. Harus kembali, karena ini tuntunan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa yang telah menyelamatkan umat terdahulu, sunnah Nabi SAW. Karena orang Islam tidak perlu filsafat. Memang ahli filsafat dari dulu sudah ada. Sampai-sampai mereka katakan yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan adanya. Kalau dia tidak ada, bagaimana kita adakan? Atau bingung bercakap, yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan yang tidak ada itu ada. Sedangkan tidak ada itu perubahan dari yang ada menjadi tidak ada. Yang tak ada bagaimana kita katakan ada? Apa maknanya itu? Bingung orang mengartikan maknanya. Tapi maksudnya itu adalah kehancuran tidak ada. Sebab kehancuran alam semesta ini dari yang ada menjadi hilang, itu mustahil. Akhirnya mereka mengingkari apa itu? Hari kiamat. Keluarlah teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori Black Hole lah, semuanya lahir nanti masuk ke lubang kecil. Mana lubang itu? Ada lubang di alam semesta ini yang menyedot semuanya masuk ke lubang itu, sehingga habis semua barang yang ada, semua gravitasi saja. Khayal. Tapi kita yakin karena orang barat ngomong. Allah ngomong kita tak yakin. Lihat kelemahan kita. Ingat Rasul sudah katakan, bukti kita iman, kita cinta pada Rasul, kita dahulukan. Tidak, saya yakin kepada kalau Rasulullah. Tapi kan tak masuk akal. Yang tak masuk akal bukan berarti yang tidak masuk akal sebenarnya bukan tak masuk akal. Dia tak bisa dicerna akal. Tapi orang selalu mengatakan tidak masuk akal. Coba kalau ditanya orang, antum yakin punya roh? Pernahkah antum bicara dengan roh? Atau mencium bau roh? Mendengar suara roh? Lalu bagaimana antum mengatakan antum punya roh? Antum tidak pernah melihatnya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah berbicara padanya. Kita tidak melihatnya, tapi kita yakin dia ada. Perhatikan keadaan itu. Jadi kita buktikanlah. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita buktikan rasa cinta kita itu, ya, dengan beriman kepada Rasulullah, dengan beriman, benar-benar iman. Kemudian kita menyintai apa yang dicintai Rasul. Kita menyintai ahlul bait Rasul, kita menyintai sahabat Rasul, kita menyintai ummul mukminin. Semua yang dicintai Rasul kita cintai. Tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita membencinya. Perselisihan para sahabat cukup. Kita tidak perlu memperpanjang kalau ada selisih pendapat para sahabat. Ya, itu buktinya cinta kepada. Kemudian kita juga membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Kemudian belajar dan mengamalkan Al-Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian kita rindu ingin bertemu dengan Rasul. Terakhir kita belajarlah tentang sirah Nabi.
Kita bisa hafal semua sejarah, tapi kita sendiri tidak hafal sejarah Nabi. Kan aneh. Orang tertarik pada Michael Jackson, dia cari sejarah Michael Jackson. Tertarik pada Madonna, cari Madonna. Tertarik pada Hitler, dia cari Hitler. Tapi dia umat Islam tak pernah belajar sejarah Nabi SAW. Bagaimana anda akan cinta? Bagaimana keajaiban? Ketika kita tahu bagaimana cinta kita kepada Rasul, kita berharap kita dipertemukan di akhirat, kita dipertemukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kira itu dulu, sebab besok pagi masih ada lagi sesi yang lain. Apa materi besok pagi? Al-Quran dan Sains. Ya, besok di mana? Baitul Maqbur. InsyaAllah besok kita bisa lanjutkan tentang Al-Quran dan Sains. Kenapa kita akan bicara Al-Quran dan Sains? Kita akan mendudukkan bahwa Al-Quran bukan ayat sains, tapi Al-Quran tidak menghalangi sains. Kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada sains. Ketika dia sudah jadi justifikasi hukum dari setiap temuan manusia, justru merendahkan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita akan bicara lebih luas untuk itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.